Di masa itulah salib akan dihancurkan dan tidak ada lagi agama kecuali Islam. Orang-orang dari berbagai penjuru akan masuk Islam dengan sukarela, bukan karena paksaan, melainkan karena kebenaran Islam begitu nyata dan tak terbantahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gusto Story, channel yang menyajikan informasi, edukasi, kisah dan misteri di belahan dunia ini yang mungkin belum terungkap. Di suatu sore yang tenang di kota Madinah, Rasulullah duduk bersama para sahabatnya yang setia. Angin gurun berembus perlahan, membawa debu-debu halus dari padang pasir yang mengelilingi kota. Langit mulai merona jingga, menandakan hari menjelang malam. Di tengah suasana damai itu, Rasulullah mulai berbicara. Suaranya lembut namun penuh wibawa, menggambarkan suatu peristiwa besar yang akan terjadi di masa depan, tentang fitnah terbesar yang akan menimpa umat manusia, dan tentang peranan kelompok Yahudi dari Isfahan di akhir zaman. Para sahabat seperti Umar bin Khattab, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah, dan lainnya mendengarkan dengan penuh perhatian. Mereka tahu bahwa setiap kata dari Rasulullah adalah kebenaran dan petunjuk bagi keselamatan dunia dan akhirat. Rasulullah bersabda bahwa di akhir zaman akan muncul seorang pendusta besar, seorang penyesat yang luar biasa, yang akan mengaku sebagai Tuhan. Dialah Dajjal. Fitnah yang dibawa olehnya begitu besar hingga mengguncang keimanan banyak orang. Rasulullah melanjutkan dengan menggambarkan bahwa Dajjal akan muncul dari arah timur, lebih tepatnya dari wilayah Khurasan, dan akan diikuti oleh 70.000 orang Yahudi dari Isfahan yang semuanya mengenakan jubah panjang berwarna hijau. Bayangan itu menggetarkan hati para sahabat. Isfahan adalah kota besar yang berada di wilayah Persia, sekarang Iran, dan dikenal sebagai pusat peradaban dan ilmu pada masa itu. Rasulullah menggambarkan dengan jelas bahwa para pengikut Dajjal ini bukanlah orang biasa. Mereka adalah kelompok yang terorganisir, kuat, dan memiliki pengaruh besar. Mereka akan mendukung Dajjal dengan sepenuh hati, meyakini bahwa dialah penyelamat mereka. Dalam pandangan mereka, Dajjal adalah pemimpin yang dinanti-nanti. Rasulullah tidak hanya menyampaikan kabar ini sebagai informasi semata, melainkan sebagai peringatan keras bagi umat Islam. Beliau menasihati para sahabat agar membaca surah Al-Kahfi pada hari Jumat sebagai pelindung dari fitnah Dajjal. Beliau juga menekankan pentingnya menjaga iman, ilmu, dan kesadaran spiritual, karena hanya dengan itulah seseorang dapat selamat dari tipu daya Dajjal dan pengikutnya. Para sahabat menyadari bahwa pesan ini sangat serius. Mereka mengingat dengan baik nama Isfahan dan 70.000 pengikut dari kalangan Yahudi yang akan menjadi bagian dari kekuatan besar yang mengiringi fitnah akhir zaman. Kisah ini menjadi bagian penting dari warisan nubuah yang diteruskan dari generasi ke generasi. Kini, setelah berabad-abad berlalu, umat Islam masih membaca dan merenungi sabda Rasulullah tersebut. Nama Isfahan tetap disebut dalam banyak kitab hadis dan tafsir, menjadi tanda yang jelas akan datangnya salah satu episode paling dahsyat dalam sejarah manusia. Dan demikianlah Rasulullah menyampaikan kisah itu, bukan dengan nada menakut-nakuti, tapi sebagai pelita di tengah kegelapan zaman yang akan datang. Sebuah panduan agar umatnya senantiasa waspada, menjaga iman, dan tidak tertipu oleh tipu daya dunia dan fitnah akhir zaman yang luar biasa dahsyat. Setelah Rasulullah menyampaikan kabar tentang munculnya Dajjal
dan keterlibatan 70.000 Yahudi Isfahan, suasana di antara para sahabat menjadi hening. Setiap dari mereka terdiam, merenungi kedahsyatan peristiwa yang baru saja mereka dengar. Tak sedikit dari mereka yang matanya berkaca-kaca, membayangkan bagaimana umat Islam akan menghadapi ujian sebesar itu di akhir zaman. Rasulullah memandang mereka satu persatu, lalu melanjutkan sabdanya dengan lebih mendalam. Beliau menjelaskan bahwa Dajjal bukanlah sosok biasa. Ia diberi kemampuan luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian besar bagi umat manusia. Dajjal akan mampu menghidupkan orang mati dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, menurunkan hujan, menumbuhkan tanaman, dan membuat orang miskin menjadi kaya dalam sekejap. Ia akan melintasi seluruh bumi dengan sangat cepat, seperti hujan yang ditiup angin, dan hanya Makkah serta Madinah yang tidak akan bisa dimasukinya karena dijaga oleh para malaikat. Para sahabat semakin tertegun ketika Rasulullah menggambarkan bagaimana Dajjal akan menipu banyak orang, termasuk orang-orang yang sebelumnya dikenal sebagai orang beriman. Mereka akan tertipu karena melihat keajaiban-keajaiban yang dilakukan Dajjal, padahal itu hanyalah tipu daya. Di saat itulah, para pengikutnya, termasuk kaum Yahudi dari Isfahan, akan mengangkatnya sebagai pemimpin sejati. Bahkan, sebagian menyembahnya. Rasulullah kemudian memberi penjelasan lebih lanjut bahwa para pengikut Yahudi ini bukan sekadar ikut-ikutan, tapi mereka adalah bagian dari jaringan besar yang menyiapkan jalan bagi kedatangan Dajjal. Mereka menyebarkan kerusakan, mengacaukan tatanan dunia, dan menanamkan paham-paham yang bertentangan dengan akidah tauhid. Inilah kenapa Rasulullah begitu menekankan kepada umatnya untuk memiliki ilmu, membaca surah Al-Kahfi, dan membentengi diri dengan zikir serta doa. Dalam sebuah hadis, Rasulullah bersabda, Dajjal akan keluar dari sebuah tempat antara Syam dan Irak dan akan menyebar ke seluruh bumi. Ia akan tinggal selama 40 hari, sehari seperti setahun, sehari seperti sebulan, sehari seperti seminggu, dan hari-hari lainnya seperti hari-hari biasa. Ketahuilah bahwa kebanyakan pengikutnya adalah dari kalangan Yahudi, wanita, dan orang-orang munafik. Salah satu sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, bagaimana kami dapat mengetahui bahwa itu adalah Dajjal?" Rasulullah menjawab, "Dia buta sebelah matanya, dan di dahinya tertulis kafir yang bisa dibaca oleh setiap mukmin, baik yang bisa membaca maupun tidak." Sabda ini menunjukkan bahwa perlindungan dari fitnah Dajjal bukan hanya melalui ilmu dan amal, tapi juga dari kejernihan iman dan pandangan hati yang bersih. Dengan penuh kasih sayang, Rasulullah menutup pembicaraan malam itu dengan nasihat agar umat Islam memperbanyak doa, terutama doa perlindungan dari 4 hal dalam setiap akhir tasyahud sholat. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, serta dari kejahatan fitnah Dajjal yang menyesatkan. Malam itu berakhir dengan hati para sahabat yang penuh perenungan. Mereka sadar bahwa generasi mendatang akan menghadapi fitnah yang jauh lebih besar daripada yang pernah mereka alami. Maka, mereka pun menyampaikan kisah ini kepada anak-anak mereka, dan anak-anak mereka menyampaikannya lagi hingga sampai kepada kita hari ini. Wahai kaum muslimin, bersiaplah. Fitnah akhir zaman bukan sekadar cerita masa depan, tapi peringatan nyata agar kita membangun keimanan yang kokoh sejak sekarang. Hari-hari berlalu dan pesan Rasulullah tentang fitnah Dajjal dan keterlibatan Yahudi Isfahan terus terpatri dalam benak para sahabat. Mereka tidak hanya mendengarnya sebagai sebuah kisah nubuah, tapi sebagai amanah yang harus dijaga dan diwariskan. Sebab apa yang disampaikan oleh Rasulullah bukanlah ramalan biasa, melainkan bagian dari rangkaian takdir akhir zaman yang pasti akan terjadi. Di antara yang paling menyentuh adalah ketika Rasulullah menjelaskan
bagaimana kondisi umat Islam saat fitnah Dajjal datang. Beliau menggambarkan bahwa akan ada dua kelompok utama di antara umat ini yang tetap teguh berpegang pada iman walaupun seluruh dunia menekan dan menggoda mereka, dan yang terpedaya oleh kemewahan serta keajaiban Dajjal. Kelompok kedua ini sayangnya akan menjadi mayoritas. Rasulullah menceritakan bahwa Dajjal akan mendatangi suatu kaum lalu mengajak mereka untuk mengimaninya. Jika mereka menolak, maka seluruh wilayah mereka akan mengalami kekeringan, hewan ternak mati, dan tanah menjadi tandus. Sebaliknya, jika mereka mengikutinya, maka tanah mereka akan subur, hujan turun, dan harta benda berlimpah. Ini menjadi ujian luar biasa bagi keimanan seseorang, karena fitnah Dajjal menyasar pada kebutuhan dasar manusia, makan, minum, keamanan, dan rasa nyaman. Namun, Rasulullah juga memberikan kabar gembira. Meskipun pengikut Dajjal banyak, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tetap menjaga hamba-hambanya yang ikhlas. Akan ada segolongan kecil dari umat Islam yang tetap bertahan dalam keimanan, walau mereka harus hidup dalam kesulitan dan keterasingan. Mereka adalah ghuraba, orang-orang asing yang tetap berpegang pada sunnah di saat banyak orang menolaknya. Rasulullah menyebutkan bahwa salah satu dari mereka adalah seorang pemuda beriman yang akan menghadapi Dajjal secara langsung. Ketika Dajjal membunuhnya, lalu menghidupkannya kembali dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai ujian, pemuda itu justru bertambah yakin bahwa Dajjal adalah makhluk pendusta. Maka Dajjal pun tidak mampu membunuhnya lagi. Pesan ini bukan hanya untuk masa depan, tapi untuk setiap masa. Sebab benih-benih fitnah sudah tampak dan hanya menunggu waktu untuk menjadi badai besar. Maka, siapapun yang ingin selamat harus mulai membentengi diri dari sekarang, memperbaiki akidah, memperkuat hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan berhati-hati terhadap godaan dunia. Dan kini, kita hidup di zaman yang oleh banyak ulama disebut sebagai fase menuju akhir zaman. Banyak tanda-tanda kecil sudah terjadi. Rasulullah pernah menyebut bahwa fitnah Dajjal adalah fitnah yang paling dahsyat yang pernah dihadapi umat manusia sejak penciptaan Nabi Adam. Tidak ada fitnah yang sebanding dengan tipu daya Dajjal. Dan salah satu kekuatan utamanya adalah dukungan dari kelompok Yahudi Isfahan yang secara khusus disebut oleh Nabi, bukan sekadar kebetulan, melainkan karena peran strategis mereka dalam menjalankan agenda Dajjal. Mengapa Isfahan? Mengapa Yahudi dari kota itu? Dalam sejarahnya, Isfahan adalah kota yang kaya secara budaya dan ilmu pengetahuan. Pada masa Rasulullah hidup, wilayah Persia memang dikenal sebagai pusat peradaban. Di kota itu pula, komunitas Yahudi berkembang cukup pesat dan memiliki jaringan yang luas, tidak hanya dalam bidang keilmuan dan ekonomi, tapi juga dalam pengaruh sosial dan politik. Saat Rasulullah menyebutkan bahwa 70.000 Yahudi dari Isfahan akan menjadi pengikut setia Dajjal, itu bukan hanya sekadar jumlah. Itu adalah simbol kekuatan, baik jumlah, kemampuan, maupun pengaruh mereka dalam menyokong misi besar Dajjal. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Al-Hakim, Rasulullah bersabda, Dajjal akan diikuti oleh 70.000 orang dari kalangan Yahudi Isfahan. Mereka mengenakan thawil, jubah panjang, berwarna hijau. Hadits riwayat Ahmad dan Al-Hakim. Detail seperti warna pakaian dan jumlah pengikut memperlihatkan betapa Nabi menggambarkan masa depan dengan begitu jelas, agar umat tidak tertipu. Bahkan pakaian pun disebut, karena dalam konteks itu bisa menjadi simbol identitas dan pengorganisasian kelompok. Mereka bukan sekadar pengikut acak. Mereka adalah bagian dari sebuah sistem, sebuah gerakan global yang secara perlahan, namun pasti akan mempersiapkan panggung bagi munculnya Dajjal. Mereka menguasai jalur informasi, ekonomi, bahkan budaya. Dalam sejarah modern, kita pun menyaksikan bagaimana paham-paham sekuler, materialisme, dan liberalisme
yang jauh dari nilai-nilai tauhid menyebar ke seluruh penjuru dunia, menciptakan umat yang semakin jauh dari Rabb-Nya. Para ulama besar seperti Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari, Imam Muslim, dan lainnya memasukkan hadis-hadis tentang Dajjal dalam kitab-kitab utama mereka agar tetap hidup dalam benak umat Islam sepanjang zaman. Waktu terus berjalan, dunia semakin berubah, teknologi berkembang pesat, peradaban manusia melompat jauh, tetapi nilai-nilai moral dan spiritual perlahan terkikis. Inilah masa yang telah digambarkan Rasulullah, masa ketika manusia lebih mencintai dunia dan takut mati, masa ketika kebatilan dihias seindah-indahnya dan kebenaran dianggap aneh, asing, bahkan terasing. Di masa seperti inilah benih-benih sistem Dajjal mulai tampak dengan nyata. Dalam banyak tafsir dan penjelasan ulama, Yahudi Isfahan bukan sekadar mewakili sekelompok etnis atau bangsa, tetapi juga simbol dari sebuah struktur kekuasaan global yang menolak kebenaran dan menyebarkan kerusakan sistematis. Mereka bukan hanya pengikut secara fisik, melainkan juga pencipta jalur, perencana strategi, dan pendukung ideologis dari fitnah besar itu. Mereka menciptakan sistem ekonomi yang menindas, hiburan yang memalingkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, pendidikan yang menjauhkan dari tauhid, serta media yang memutarbalikan fakta. Tak sedikit ulama kontemporer yang mengaitkan gejala-gejala zaman sekarang sebagai pengantar datangnya masa Dajjal. Arus globalisasi tanpa nilai ilahiyah, sistem finansial yang berbasis riba dan ketamakan, penyembahan terhadap teknologi dan sains tanpa etika, semua itu membuka jalan bagi fitnah besar Dajjal. Ia tak hanya akan datang membawa sihir dan keajaiban semata, tetapi dengan sistem lengkap yang sudah dipersiapkan jauh sebelumnya, yang kini secara perlahan mulai dirasakan. Semuanya adalah gambaran nyata dari tantangan yang akan dihadapi saat Dajjal datang. Selain itu, Rasulullah juga menyuruh umatnya untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap salat. Doa setelah tasyahud akhir menjadi benteng harian. Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku berlindung kepadamu dari siksa jahanam, dari siksa kubur, dari fitnah kehidupan dan kematian, dan dari kejahatan fitnah Dajjal yang menyesatkan. Dan Yahudi Isfahan yang disebut Nabi Muhammad akan menjadi pion penting dalam sistem besar ini, menyusun strategi, mengendalikan narasi, dan melayani proyek kebatilan sang pendusta besar. Namun, di tengah kegelapan ini, secercah cahaya tetap menyala. Rasulullah bersabda bahwa di akhir zaman akan ada sekelompok kecil dari umatnya yang tetap menjaga kebenaran. Mereka adalah orang-orang yang hatinya penuh keimanan, meskipun hidup dalam tekanan. Mereka memilih jalan yang sulit, mempertahankan akidah dan sunnah, meski harus dikucilkan dan dianggap asing oleh masyarakat. Mereka inilah yang Rasulullah sebut sebagai ghuraba. Islam datang dalam keadaan asing dan akan kembali menjadi asing sebagaimana mulainya. Maka, beruntunglah orang-orang yang asing. Mereka tidak memiliki kekuatan dunia, tapi mereka memiliki kekuatan doa. Mereka tidak memiliki media, tapi mereka memiliki keikhlasan. Mereka tidak memiliki kekuasaan, tapi mereka memiliki Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah kekuatan sejati yang tak bisa ditandingi oleh sistem apapun di dunia. Para pemuda, kaum wanita, para ulama yang jujur, dan orang-orang beriman dari seluruh pelosok bumi akan bangkit menyadari bahwa mereka hidup di masa yang dijanjikan. Mereka mulai mempersiapkan diri dengan ilmu yang benar, meninggalkan dunia yang penuh tipu daya, dan menempuh jalan hijrah spiritual untuk mencari keselamatan. Mereka menjadikan Al-Quran sebagai panduan utama, menjauhi fitnah media, dan kembali kepada masjid, kepada jamaah, kepada ulama yang lurus, dan kepada doa di malam-malam yang sunyi. Dan akhirnya, di saat fitnah Dajjal mencapai puncaknya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa
beliau turun di Menara Putih di Damaskus, mengenakan pakaian berwarna putih kekuningan, dengan tangan bertumpu pada sayap 2 malaikat. Nabi Isa akan mengejar Dajjal hingga ke gerbang kota Lut dan membunuhnya dengan sekali tiupan napas yang membawa kebenaran. Saat itu, seluruh tipu daya Dajjal runtuh, sistemnya hancur, para pengikutnya tercerai-berai, dan dunia kembali kepada cahaya tauhid dan keadilan. Rasulullah menutup penjelasan tentang akhir zaman dengan penuh kasih sayang. Beliau tahu tidak semua dari umatnya akan menghadapi langsung fitnah Dajjal. Tapi beliau ingin setiap dari kita menyiapkan diri, karena benih-benihnya sudah ada di hadapan kita. Setiap pilihan kita hari ini, apa yang kita tonton, baca, ikuti, percayai, akan menentukan di pihak mana kita berdiri ketika badai besar itu datang. Wahai saudaraku, marilah kita hidup dengan kesadaran bahwa kita sedang meniti masa-masa ujian. Jangan biarkan dunia menipu kita. Jangan biarkan kesenangan sesaat menghapus akhirat dari hati kita. Karena siapa yang hari ini menjaga keimanannya, esok akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari fitnah yang paling dahsyat sepanjang sejarah manusia. Rasulullah melanjutkan penjelasan mengenai kondisi dunia pasca berakhirnya fitnah terbesar itu. Beliau menggambarkan sebuah masa yang penuh kedamaian, keadilan, dan keberkahan. Umat manusia setelah melalui badai dahsyat akan merasakan ketenangan yang belum pernah dirasakan sebelumnya sejak turunnya Adam ke bumi. Semua ini adalah balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada hamba-hambanya yang sabar, yang menjaga iman di masa-masa tergelap. Setelah Dajjal dibinasakan dan sistem kebatilannya dihancurkan, Nabi Isa akan memimpin dunia dengan keadilan sebagai penerus syariat Rasulullah. Beliau bukan membawa agama baru, melainkan menjalankan Islam dengan sempurna, sesuai yang diajarkan oleh Nabi terakhir, Muhammad. Di masa itulah, salib akan dihancurkan, dan tidak ada lagi agama kecuali Islam. Orang-orang dari berbagai penjuru akan masuk Islam dengan sukarela, bukan karena paksaan, melainkan karena kebenaran Islam begitu nyata dan tak terbantahkan. Bahkan, binatang buas akan hidup berdampingan dengan manusia. Anak-anak akan bermain dengan ular dan singa tanpa rasa takut. Bumi akan mengeluarkan berkahnya. 1 biji gandum akan mencukupi 1 keluarga, dan seekor sapi akan menghasilkan susu yang cukup untuk seluruh desa. Hujan akan turun dengan teratur, bumi akan hijau kembali, dan tidak ada lagi permusuhan serta kezaliman. Nabi Isa akan hidup selama beberapa waktu di muka bumi. Sebagian riwayat menyebutkan selama 40 tahun, dan beliau akan menikah, memiliki keturunan, dan wafat seperti manusia lainnya. Jenazah beliau akan dimakamkan di samping makam Rasulullah di Madinah bersama 2 sahabatnya, Abu Bakar dan Umar. Inilah bentuk penyempurnaan dan peneguhan bahwa beliau adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, bukan Tuhan seperti yang diyakini sebagian umat sebelumnya. Namun, sebelum masa ini datang, kita masih berada dalam tahapan-tahapan akhir zaman yang penuh fitnah.